Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ya, dinasti politik hari ini deg-degan, ya, Pak Jokowi deg-degan, istana mulai ketar-ketir begitu kan, ya. DPR gelar hak angket, DPD dibentuk pansus. Sudah ada 3 kekuatan mereka, hak angket, pansus, kemudian sengketa. Bukti-bukti kecurangan sudah lengkap mereka. Artinya apa? Artinya selama ini kalau mereka bersatu 01 dan 03 ditambah lagi DPD di situ begitu kan sebagai bentuk kekuatan untuk mengusut bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini ada, ya. Kalau seperti ini terus kapan mau maju bangsa kita? Sedangkan rakyat sendiri begitu kan, masyarakat Indonesia sendiri dikasih sembako saja mereka mau begitu kan. Padahal sengsaranya 5 tahun begitu kan. Jadi sekarang mungkin orang yang memilih itu tertawa begitu kan. Tapi karena masih belum punya dampak kepada pribadinya. Tapi kalau sudah punya dampak mereka akan mereka mengatakan kok ini mahal ya, kok ini mahal ya, kok ini mahal ya. Berarti Anda sudah terkena virus dengan itu begitu kan ya. Mari kita baca ini, jika gabungan suara paslon adalah 120 juta sementara suara sah ada 104 juta, artinya apa? Satu, ada penggelembungan suara sebesar 24 juta. Jokowi dan Prabowo pasti ya ketar-ketir kalau kejahatan pemilunya terbongkar. Kita harus mendukung keras DPR membentuk hak angket dan DPD ya untuk membentuk ya pansus. Nah, dari kesimpulan 3 ini sudah menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini dan benar-benar dipersiapkan. Hak angket 01 dan 03 sudah siap. Mereka tinggal ya dibicarakan kepada DPR. Di belakangnya sudah yang siapa yang menjadi pemimpin ya di belakang DPR yang kemudian menjadi dorongan pasti ada mereka. Karena naskah secara akademik hak angket itu sudah siap mereka begitu. Bukti-bukti yang nyata sudah dipersiapkan, ya. Di persidangan sudah dipersiapkan mereka. Jangan bangga dulu begitu. Bisa saja kalau ini dibongkar, maka yang terjadi ya 02 akan ya mengalami setidaknya menjadi 2 putaran atau pemilu ulang di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dengan kemarin begitu kan ya, kalau memang ada penggelembungan sampai 24 juta, wah ini kacau begitu ya. Bahkan jalan satu-satunya yaitu adalah hak angket. Hak angket apapun hasilnya tapi harus bongkar kejahatan penguasa selama berkuasa 10 tahun. Dan hukum semua yang bersalah serta terlibat tidak ada ampun. Ini sifatnya sudah detail dan teknis. Ini tugas operator lapangan dalam desain kecurangan. Ya, mastermind-nya itu yang bisa intervensi DMK katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi perlu diingat ya, bahwa komentar-komentar netizen itu sebagai bentuk ya perlawanan kepada orang-orang yang melakukan kecurangan. Saya pribadi begini, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, mari kita hormati bersama-sama. Tapi yang namanya pemilu curang, dugaan-dugaan yang kemudian muncul, intimidasi sehingga mencederai demokrasi, itu yang seharus kita lawan. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah bangsa kita kalau terus-menerus seperti ini, kapan punya pemimpin yang jujur, adil, amanah, ya tidak neko-neko di situ begitu kan. Ya, maka apa yang terjadi selama ini kita lihat saja di lapangan. Maka masyarakat sudah paham sebenarnya, tapi karena memang yang saya katakan tadi bahwa ya salah satunya misalnya dengan adanya bansos, dengan adanya yang lain, orang mungkin ya tertarik dengan adanya itu begitu kan. Di form C1 sudah jelas suara awal, suara tidak sah, suara calon, suara sisa semuanya transparan. Berarti ada kertas suara selundupan. Bisa saja begitu kan. Bisa saja suara sah itu dijadikan ya suara yang tidak sah bisa saja dijadikan sebagai suara sah. Ini yang mesti hati-hati loh begitu kan ya. Seperti misalnya ini dari DPR ya, dari PSI misalnya ya, dari yang didapatkan hanya 2.000 begitu kan ya, malah menjadi berapa? Kalau nggak salah lebih dari situ begitu kan ya, kalau nggak salah hampir berapa ribu begitu. Maka inilah yang kemudian yang harus kita kawal betul. Demokrasi kita tidak ada yang kemudian
jujur dan adil. Kalau memang ada kesempatan mereka, ya saya kira tidak hanya satu orang, dua orang, satu paslon, dua paslon dan tiga paslon. Semungkin ada kesempatan bisa saja begitu kan. Ya maka dari 01 dan 03 pasti punya bukti sendiri-sendiri mereka. Karena ya nampaknya realitas di lapangan ya kalau tidak jujur itu yang menjadi menjadi kendala bagi kita begitu kan ya sebagai peduli terhadap demokrasi. Bahkan ini mengenai hak angket ya, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat di DPR. Ya silahkan teman-teman ya sekarang itu di jalanan ya banyak yang demo, turun jalan, mahasiswa, para dosen begitu kan ya semuanya banyak yang kemudian turun ke jalan ya untuk apa? Ya salah satunya mereka adalah bagaimana menuntut dugaan-dugaan yang kemudian yang dianggap curang, menuntut ya kebenaran, menuntut bagaimana mereka ya dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama ini. Satu misalnya tidak diberikan surat suara, ya itu sudah jelas mereka. Kemudian yang kedua, cawe-cawe diberikan bansos misalnya, itu banyak di situ. Ya melalui hak angket ini sudah ketahuan begitu kan, ya. Bahkan ya hak angket ya kemungkinan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan dan suatu undang-undang. Maka jalan satu-satunya menurut saya pribadi, ya ini harus diaudit ya KPU-nya secara forensik. Kalau mereka diaudit dengan dengan para ahli, saya kira akan menemukan titik temu di situ begitu kan. Maka saya yakin dan saya yakin-yakinnya KPU tidak akan berani diaudit secara forensik. Ya takutlah mereka ketahuan. Saya yakin juga sebaliknya ketua KPU-nya dan komisionernya paham nggak dengan sistem ini. Nah yang dipertanyakan di situ begitu kan. Karena memang sistem ini agak bulat begitu dan sekarang sudah dihapus begitu kan ya tabelnya ya perolehan suaranya hanya menampilkan si hasil begitu, hasil begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini kita lihat saja kemarin itu berjalan 78% ya sekitar berapa juta itu begitu kan. Maka kalau memang itu hampir 100%. Bisa kemungkinan besar itu Prabowo sudah mendapatkan 100 juta. Perkiraan seperti itu. Bayangkan 3 calon mendapatkan 100 juta ya, 100 juta suara, sedangkan pemilih mereka begitu kan ya, pemilih kita yaitu adalah 208 juta. Artinya apa? 50 juta ada suara sah dan ada suara yang tidak sah. Yang pada akhirnya Anies Baswedan mendapatkan kalau nggak salah ya 24 juta, sedangkan Ganjar mendapatkan berapa? 21 juta. Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita ya kalau nggak salah sih 30 jutaan begitu kan Anies Baswedan. Maka kok begitu antara Anies Baswedan dan Ganjar dengan Prabowo itu jauh bandingnya mereka. Selama kampanye mereka kita lihat saja begitu kan. Mana yang kemudian disambut luar biasa oleh masyarakat di situ. Maka saya sampai hari ini saya ketawa begitu kan. Jangan-jangan ini nilainya kebablasan atau bagaimana. Ya bisa saja 65% lah perkiraan seperti itu begitu kan. 65% itu berapa juta orang? Ya diperkiraan mungkin 100 juta orang. Nah 100 juta orang, wah fantastis di situ begitu kan, fantastis. Kalau 2 calon mungkin iya begitu kan. Kalau 2 calon iya, tapi ini kan 3 calon. Artinya selama ini kampanye seorang Ganjar, mereka kan tidak fokus di situ begitu kan. Ya kampanye Anies Baswedan gimana begitu kan? Kok hanya mendapatkan 30 juta begitu? Ya setidaknya mungkin kalau 30 juta dikalkulasi dengan daerah misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, ya mungkin sudah nyampe begitu kan ya Jawa Tengah begitu kan. Cuma hanya ini 38 provinsi loh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya mungkin satu sisi saya nggak tahu konsepnya ini bagaimana, tapi yang jelas ya dengan adanya seperti ini maka kita harus benar-benar kita kawal begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.